还没那资格。 Selagi menunggu keberhasilan dari Yao Chen, mereka telah mendapati sebuah informasi yang begitu buruk. Untuk pihak Aula Istana Jiwa sedanglah menuju Pavilion Bintang Jatuh dan akanlah datang ataupun tiba selama 3 hari mendatang. Mendengar itu, Feng Xian meminta kepada seluruh para muridnya dalam keadaan siap berperang dan biarkan untuk para tetua berjaga di area transfer, serta jangan sampai ada yang terlewatkan. Setelah mendapati pesan tersebut, seluruh para murid telah berada di keadaan siap berperang. Sedangkan untuk Xiaoyan yang sedanglah menunggu tubuh dari gurunya benar-benar begitu sempurna, dia juga meningkatkan kultivasinya. Tidak lama dari itu, Feng Xian datang dengan mempertanyakan berapa lama lagi untuk Yao Chen bisa untuklah bangkit dengan sepenuhnya. Xiaoyan tidak tahu waktu yang begitu tepat untuklah gurunya benar-benar bisa bangkit. Tetapi yang dia tahu kalau tubuh ini terlalu begitu kuat. Meskipun kemampuan gurunya nantinya luar biasa, dia tidak dapat mengendalikannya dengan begitu mudah. Jadi ya nantinya kekuatannya akan benar-benar terbatas guys. Dan dalam keadaan yang begitu buruk, dia memang nantinya mendapati kekuatan yang begitu luar biasa. Tetapi nantinya kultivasinya akanlah benar-benar mentok dan tidak bisa untuklah ditingkatkan lagi. Dan Xiaoyan mempertanyakan, mengapa untuk Feng Xian mempertanyakan hal seperti ini? Sebenarnya apa yang sedang terjadi di luar? Dan Feng Xian tidaklah bisa menutupi apapun kepada Xiaoyan. Dia memberitahu untuk saat ini pasukan dari Aula Jiwa akanlah tiba di Pavilion Bintang Jatuh. Tetapi Feng Xian meminta kepada Xiaoyan tetaplah fokus untuklah berada di sisi gurunya sampai Yao Chen benar-benar bangkit, barulah bantu mereka dalam peperangan ini. Jadi untuk masalah di bagian luar, dialah yang akan mengaturnya. Dan dia meminta kepada Xiaoyan tidak perlu khawatir tentang semua ini. Sesingkatnya, di luar Pavilion Bintang Jatuh, sudah ada pasukan Aula Jiwa yang diketuai oleh Jai Xing. Mereka siap untuklah menghancurkan formasi milik dari Pavilion Bintang Jatuh. Dan serangan pun langsunglah dikerahkan yang mengakibatkan sebuah retakan di atas langit dari Pavilion Bintang Jatuh. Feng Xian sudahlah mengetahui kedatangan dari mereka dan dia pun siap-siap untuklah menyambutnya. Untuk tetua Tianhuo memberitahu kepada mereka yang datang ada beberapa yang mereka kenal. Salah satunya yaitu si hantu tua Jai Xing dan Tianjun Hitam dan Tianjun Putih yang pernah mereka hadapi sebelumnya. Setelah formasinya benar-benar dihancurkan, Jai Xing langsunglah menyuarakan kalau untuk hari ini Pavilion Bintang Jatuh akan benar-benar hancur. Dan Feng Xian pun menjawab, sebelum dia menyatakan kemenangan secara sepihak, tanyakan dulu kepada seluruh para anggota dari Pavilion Bintang Jatuh apakah mereka setuju dengan keputusan tersebut. Yang dimana para anggota Pavilion Bintang Jatuh siap untuklah bertarung sampai mati dalam mempertahankan pavilion mereka. Anjay. Lalu Feng Xian meminta kepada teman-temannya Xiaoyan kalau dia akanlah menghentikan Tianjun Putih dan juga Tianjun Hitam. Sedangkan untuk si hantu tua Jai Xing diserahkan kepada mereka. Tetapi mereka cukuplah begitu khawatir karena untuk Feng Xian anggapannya melawan 2 orang sekaligus. Terlebih untuk 2 orang ini berada di ranah Dozun dan ini akanlah mempersulit dirinya sendiri. Tetapi Xiaoyan datang dengan meminta urusan Jai Xing biarkanlah dia yang mengurusnya. Terlebih kita tahu kalau mereka berdua masih memiliki dendam personal yang haruslah diselesaikan. Dan Xiaoyan mempunyai sebuah rencana. Jika mereka bisa untuklah bertarung cukup lama, maka lakukanlah.
yang dimana saat ini mereka perlu untuklah mengulur waktu agarlah mereka tidak mengganggu kebangkitan dari Yao Chen. Sebab kedatangan mereka di sini untuklah menangkap keberadaan dari Yao Chen. Dan Jai Xing masihlah menganggap kalau Xiaoyan berada di bawahnya. Dia pun menerima tantangan dari Xiaoyan. Jika dia ingin mati, maka bertarunglah sampai mati. Dia pun langsung mengerahkan seluruh pasukan Aula Jiwa untuklah menerjang. Sehingga peperangan antara Pavilion Bintang Jatuh melawan pasukan Aula Jiwa benar-benar dimulai. Di dalam peperangan tersebut, Yao Chen ternyata bisa merasakan apa yang sedang terjadi di luar sana. Dia juga inginlah buru-buru untuk menyelesaikan ini semua, karena dia yakin teman-temannya membutuhkan bantuan darinya. Tetapi ya apa daya, dia tidak bisa untuklah mempercepat pemulihannya. Dan kita juga melihat kemampuan dari Qinglin membuat Tianjun Putih cukuplah dibuat begitu sangatlah kewalahan. Dia juga terkejut kalau lawannya ini adalah bagian dari ras ular. Dia pun langsung mempertanyakan dari mana dia berasal. Sayangnya untuk Qinglin sama sekali tidaklah memberitahunya, guys. Sedangkan untuk Xiao Yixian dan juga Tianho melawan beberapa master dari Aula Jiwa. Sedangkan ya untuk Feng Xian sudah pasti akanlah menghadapi Tianjun Hitam. Dan untuk Jai Xing yang sedang menghadapi Xiaoyan, dia cukup dibuat begitu terkejut-kejut. Ternyata untuk bocah satu ini telah mencapai Dojun Bintang 2 hanya untuk beberapa hari terakhir mereka bertemu. Dia sampai geleng-geleng kepala dan memastikan kalau untuk hari ini Xiaoyan harus benar-benar meninggal dunia. Jika tidak, maka dia akanlah menjadi sebuah ancaman terbesar bagi Aula Jiwa di masa depan. Ya, betul sekali ya. Berbagai serangan yang dikerahkan oleh Jai Xing sama sekali tidaklah berdampak kepada Xiaoyan. Hal ini membuat dia merasa begitu putus asa. Dan akhirnya dia pun memberitahu kepada Xiaoyan, aku akanlah membiarkanmu melihatnya kekuatan sebenarnya dari suku pertarungan 5 bintang. Dan keluarlah sebuah pedang atau katana yang sekalinya dicabut mengeluarkan ruang hampa. Dan dia pun langsunglah mengambil ancang-ancang untuk menebas. Tetapi dia juga dikejutkan dengan kemampuan terbaru dari Xiaoyan, yaitu kemampuan teknik Dao kelas Tien yang memiliki nama cukuplah begitu sulit yang disebut sebagai teknik Heaven Crescent Palm. Dan ini pertama kalinya Xiaoyan menggunakan teknik tersebut. Lagi pula ya, dia memang menyimpan ini hanya untuk Jai Xing seorang saja. Siapa sangka ketika tebasan maut milik dari Jai Xing dikerahkan, itu sama sekali tidak berarti di hadapan tekniknya milik Xiaoyan. Serangannya berhasil untuklah diserap. Begitu juga dengan beberapa pasukan Aula Jiwa yang berada di sana juga ikut-ikutan tersedot. Membuat Jai Xing menjadi begitu sangatlah terkejut dari mana dia mendapati kemampuan seperti ini. Dirinya yang terkagum-kagum dengan kemampuan dari Xiaoyan sampai lupa kalau kondisi dia juga sedang dalam bahaya besar. Alhasilnya, Jai Xing langsunglah tersedot ke dalam teknik tersebut dan dia pun langsunglah digeprek oleh Xiaoyan yang terjadi sebuah ledakan begitu sangatlah besar dan pada akhirnya Jai Xing benar-benar meninggal dunia. Sepertinya sih begitu ya. Tidak mungkin dia selamat begitu saja. Soalnya kemampuan yang dimiliki oleh Xiaoyan ini benar-benar di luar nalar, guys. Setelah Xiaoyan berhasil menggunakan kemampuan tersebut, dia juga terlihat engos-engosan. Ternyata untuk menggunakan kemampuan ini membutuhkan energi spiritual yang cukuplah begitu banyak. Dan setelah kejadian tersebut juga,
terdengarlah salah satu Tianjun wanita yang memuji kemampuan dari Xiaoyan kalau dia adalah satu-satunya orang yang telah berhasil untuk menghabisi salah satu Tianjun dari aula jiwa, dan juga mempertanyakan apakah dia ini adalah anak laki-laki dari keluarga Xiao. Kalau dilihat-lihat, dia memiliki semangat juang yang begitu sangatlah kuat, dan dia layak menjadi keturunan dari keluarga Xiao yang dulunya dikenal sebagai ahli bela diri paling terkuat. Tetapi untuk saat ini, keluarga Xiao hanya dianggap sebagai keluarga yang paling terendah, yang membuat dirinya menjadi begitu penasaran bagaimana bisa untuk Xiaoyan bisa mencapai level seperti ini. Dan apakah dengan keberadaan dari Xiaoyan, bisakah darah keluarga Xiao bisa untuklah dihidupkan kembali? Xiaoyan menjadi begitu sangatlah bingung apa maksud dari darah keluarga Xiao. Dan sosok Tianjun ini memberitahunya sebetulnya untuk membangkitkan keluarga Xiao menjadi lebih kuat itu adalah hal yang sangatlah mustahil, terkecuali jika dia benar-benar mempunyai api surgawi. Dan untuk Tianjun satu ini telah mengetahui kalau Xiaoyan mempunyai beberapa api surgawi untuklah dirinya menjadi lebih kuat. Namun pada kenyataannya di depan dia, kalau Xiaoyan tidak akan pernah memiliki kesempatan untuklah menggunakan api surgawi seperti itu. Jadi dia meminta kepada Xiaoyan untuklah jangan berjuang dalam peperangan ini dan ikuti saja dirinya. Yang dimana sebetulnya untuk Tianjun ke-9 ini telah memiliki tugas yang begitu sangatlah penting, yang dimana misinya adalah membawa Xiaoyan kembali untuklah hidup-hidup. Selama dia masih bisa bernapas, maka misinya akanlah benar-benar selesai. Tetapi jika Xiaoyan mati, maka dia juga akanlah mendapati sebuah masalah. Dan Xiaoyan terkejut kalau Tianjun ke-9 ini tiba-tiba berada di depannya, yang membuat Xiaoyan langsunglah mundur beberapa langkah sembari mengeluarkan api naga surgawi. Tetapi sayangnya serangan tersebut berhasil dipatahkan dengan begitu mudah, dan Tianjun ke-9 hanya berkata, "Bukankah sudah kubilang dari awal kalau api surgawi di depannya itu sama sekali tidaklah berguna. Jadi pikirkanlah sekali lagi, jika dia benar-benar inginlah mendapati kesempatan untuk hidup kedua kalinya, ikuti saja dirinya." Sembari memberikan tekanan spiritual kepada Xiaoyan. Dan tubuh dari Xiaoyan sama sekali tidak bisa untuklah bergerak walaupun dia mencoba untuklah memberontak. Beruntungnya, usaha keras dari Xiaoyan untuklah memberontak membuat tubuhnya bisa untuklah bergerak dan bentrokan kekuatan pun langsunglah terjadi. Tetapi ini bukan berasal dari Xiaoyan guys, melainkan dari seseorang yang telah menyelamatkan dirinya. Dan Xiaoyan menjadi begitu sangatlah bingung dari mana kekuatan ini berasal. Dan ketika dia melihat ke depan, ternyata di depannya ini ada sosok yang begitu sangatlah kuat dan begitu sangatlah familiar, yang dimana ya itu adalah Yao Zhen yang telah berhasil untuklah bangkit kembali. Sembari memberikan peringatan kepada Tianjun ke-9, jika dia inginlah mengambil muridnya, maka dia masih belum memenuhi syarat. Sedangkan untuk si Tianjun ke-9 ini, dia sedanglah menahan rasa sakit di tangan kanannya yang barusan saja terkena serangan dari Yao Zhen. Ya, gimana kagak sakit? Yao Zhen sekalinya bangkit, sudah bisa menerobos ke ranah Banseng. Tetapi ada meme-nya atau pelesetannya disebut sebagai ranah Basreng. Karena ya untuk Yao Zhen nantinya tidak akanlah mengalami peningkatan sama sekali ya. Namun untuk kondisi seperti ini ya, Tianjun ke-9 yang berada di ranah Dozun bintang 8 tidak mungkin bisa untuk menghadapi ranah Banseng. Sekalinya mendapati sebuah serangan, ya sudah pasti akanlah terluka cukup parah. Jadi sedikit spoiler untuk part berikutnya, ya sudah pasti ya kita akanlah melihat debut pertama dari Yao Zhen Basreng untuklah melakukan pertarungan melawan Tianjun ke-9.
Dan sudah pasti, untuk di episode 143 ini akanlah menjadi arc terakhir untuklah pemulihan dari Yochen. Dan munculnya arc terbaru yaitu Sekte Bunga yang nantinya Xiaoyan akanlah full baku hantam guys. Tetapi ya itu sepertinya untuk episode 144 ya. Tetapi untuk episode 143, kita akanlah melihat Yochen mengambil alih panggung dalam pertarungan, yang dimana nantinya pertarungan ini hanya melambai-lambaikan tangan, maka serangannya akanlah begitu dahsyat. Ya nanti kita lihat untuklah di minggu depan. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik dan jangan lupa untuk jaga kesehatan kalian dimanapun kalian berada. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.